E-Station, broadcast, share for goodness. Oke, kembali lagi dengan saya Stramardianto Pratama di E-Station Surabaya, broadcast and share for goodness. Dan kali ini seperti yang dibilang Jo tadi, saya kedatangan tamu istimewa. Istimewa dari mana? Karena tamu ini merupakan salah satu admin, bukan salah satu ya, emang salah satu admin YouTube dari supporter Persebaya Bonek. Nah, Mas Ismadianto. Siap Mas, silahkan memperkenalkan diri Mas. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi di sini saya Isma. Saya adalah pemilik dari channel Special ID 35. Senang sekali bisa diundang di sini dan bisa share-share informasi, share-share kebaikan ya Mas ya. Siap. Oke, Mas Isma. Sebelum masuk ke inti nih rivalitas sehat, boleh saya tahu atau teman-teman mungkin kurang tahu mengenai latar belakang dari Mas Isma sendiri? Ya, jadi latar belakang saya, profesi utama saya adalah anggota kepolisian. Anggota kepolisian. Saya dinas di Polrestabes Surabaya dari 2007 sampai sekarang. Dan saya juga membangun channel YouTube Special ID 35 ini yang di situ bertemakan tentang bonek, persebaya dan supporter gitu Mas. Oke, siap. Berarti emang dari awal bonek nyel ya Mas? Yo. Siap Mas. Oke Mas. Selanjutnya iki rivalitas sehat sendiri. Menurut Mas Isma itu yang seperti apa sih Mas? Ya rivalitas sehat itu rivalitas yang cerdas Mas. Dalam artian memang ada rivalitas ya, nggak hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga ada rivalitas. Cuman rivalitas yang sehat itu rivalitas tanpa membunuh ya, tanpa ada jatuh korban yang bisa merugikan kedua elemen supporter tersebut yang dalam tanda kutip rivalitas itu Mas. Oke, itu tadi ya Mas, rivalitas tanpa membunuh. Iya. Kalau misalnya nih Mas, emang tidak bisa dipungkiri ya Mas, kalau misalnya di dunia supporter itu pasti ada baku hantamnya. Kayak open fight atau sparingan itu termasuk sehat atau enggak menurut Mas Isma itu? Ya kalau gini Mas. Jadi kalau misalkan ada bentrok fisik, ya itu menurut saya sudah nggak sehat gitu loh. Karena memang gini kan, ibaratnya kita kalau berkelahi ya, kalah jadi abu, menang jadi arang, peribahasanya kan seperti itu. Nggak ada untungnya sama sekali. Mending rivalitas secara kreativitas gitu Mas. Bagaimana cara kita membuat koreografi, membuat cen-cen yang bisa mendukung klub masing-masing. Menurut saya itu lebih baik daripada kita harus sok-sokan kemudian open fight, kemudian ada yang terluka sampai nanti kalau meninggal ya malah yang rugi kedua belah pihak itu gitu loh Mas. Jadi apapun alasannya sebenarnya yang melibatkan fisik itu gak baik ya Mas ya? Ya jelas Mas, gak baik. Walaupun seemosi apapun kita menghadapi lawan kita atau rival kita, alangkah lebih baik dibalas dengan kreativitas dari Mas Isma. Betul banget Mas. Oke, gitu, siap. Ini Mas, kalau di dalam dunia supporter selalu ada istilahnya rival kayak bentrokan, entah itu kreativitas, entah itu bentrokan di sosial media atau secara langsung. Kalau menurut Mas Isma sendiri, menurut pengetahuan Mas Isma sendiri, akar atau sumber dari rivalitas itu seperti apa Mas? Kayak contoh kita ambil dari bonek yang ada di Surabaya dan Arema yang ada di Malang Mas. Ya, kalau membahas tentang rivalitas, akar permasalahan ya tentu balik lagi ke sejarah awal dulu Mas. Ya kalau setahu saya, karena saya waktu itu kan masih kecil ya, belum tahu. Saya lahir 88 Mas. Jadi kalau saya awal pertikaian itu ya dari
pertemuan yang dari Arema datang ke Tambak Sari, terus nonton konser, akhirnya terjadi tawuran itu. Ya kemudian merambat ke dunia sepak bola, supporter itu Mas. Nah gitu. Kalau yang saya alami mengenai rivalitas ya antara bonek dan Arema itu sendiri Mas, memang sangat kelam sekali ya, kelam. banyak sekali bentrok fisik yang menimbulkan korban, menimbulkan luka-luka yang saya alami sendiri Mas ya sebagai anggota kepolisian ya, entah itu waktu saya bonek, entah itu saya jaga Ya, atau waktu dinas tugas, ya. bertugas. Yang paling parah di Surabaya itu yang saya alami itu waktu di Gresik itu Mas. Di Gresik Di- yang Arema tandang ke Gresik. Betul ya, jadi di situ kan kemudian ada korban dari bonek tuh Mas. Iya. Kemudian bonek nggak terima, pulangnya di sweeping ya sampai truk ada yang terbakar kan waktu itu. Iya, Itu saya kebetulan lagi dinas. lagi dinas. Ada kejadian itu di tol sampai macet tolnya karena ada sweeping itu. Akhirnya saya malam itu turun dari tol Demak. Iya. Itu kan sudah macet, nggak bisa jalan itu truk itu. Saya masih pasukan waktu itu. Akhirnya saya jalan kaki dari tol Dupak menuju tol Simo itu Mas. Ya untuk meredam aksi bonek itu tadi. Jadi sampai pagi kan itu. Sampai pagi sweepingnya. Iya, sampai pagi ya terjadi kayak ada Bu Risma juga di situ waktu itu. Ya ngeri lah Mas kalau sampai kayak gitu loh. Ojo sampai rivalitas itu koyok ngono Mas. Itu Jangan selain sampai merugikan kedua belah pihak, juga orang-orang yang orang-orang ada di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya yang nggak tahu apa-apa jadi kena imbasnya. Gitu loh Mas, sampai ya ojo sampai lah koyok ngono maneh ngono Mas, kejadian-kejadian kayak dulu itu. Terus cukup yang lalu masa-masa kelam biarlah berlalu. Sekarang itu ya apa carane rivalitas itu sing cerdas gitu loh Mas. Oke. Kalau yang waktu itu Mas, kebetulan kan Mas Isma juga bertugas. Ketika sweeping di daerah tol itu sampai jatuh korban nggak Mas? Kalau yang di tolnya enggak jatuh korban. Jadi di situ yang akhirnya ricuh ya antara aparat sama boneknya. Bonek akhirnya kan itu pakai gas air mata untuk membubarkan. Iya. Kena warga situ, ya warganya juga protes ke polisi gitu loh. Ya sampai akhirnya melebar karena adanya ya rivalitas itu tadi Mas. Gitu loh. Meruginya luas ya Mas, Iya, dirasakan benar. oleh Ya pedagang-pedagang daerah situ, ya warga daerah situ yang punya anak-anak kecil kan kasihan. Gitu loh Mas. Oke. Siap. Selain itu Mas, kayak mungkin ada sosok-sosok yang intinya diataskan atau ditinggikan dari kayak supporter bonek atau supporter Arema itu, pernah nggak sih Mas malah kayak mancing masalah gitu? Kalau selama ini Iya. ya kayak supporter dari pendolan-pendolannya bonek itu Iya. sendiri kan saya sering undang loh Mas. Iya. Di acara podcast di YouTube saya itu contohnya yang sudah saya undang itu Cak Tesi, Cak Buye, kemudian Cak Boipul, Po Dadang, Cak Amin Gimbal, kemudian siapa lagi ya? Ya itu tadi ya. Itu kebanyakan mereka kalau saya tanya tentang rivalitas ya sama Arema kira-kira isok nggak damai Mas. Mereka kebanyakan itu mengerucut jawabannya ya damai nggak bisa dipaksa-paksa Mas. Oke. Damai itu meskipun ada yang mendamaikan, kalau kedua supporter ini memang belum bisa damai ya nggak akan damai gitu loh. Kalau untuk pemicu siapa ya, ya siapa yang rasis misalkan ya, ada nggak pentolan-pentolan yang rasis ya di bonek ya. Kalau rasis dulu juga rasis Mas, tapi kalau kan sekarang sudah lebih dewasa, ya, lebih berbenah. Cuman kalau rasis itu kan nggak hanya dari dari ucapan, kayak dari kostum sendiri. Kalau ada logo, salah satu logo yang dicoret ya, itu salah satu bentuk rasis gitu loh. Tapi sekarang sudah nggak ada yang kayak gitu Mas. Untuk support pentolan
Boneknya loh Mas, saya rasa sudah nggak ada itu. Kalau- Kalau dari Arema sendiri, ya semuanya sudah tahu kan gitu loh. Ada apa enggak? Ya, ya, Ini ngomong fakta ya Mas? ya fakta. Oke. Ya jadi contohnya live pun ya sampai nyebar-nyebar uang, terus kemudian merobek bendera itu kan Iya, salah satu bentuk rasis bentuk yang nyata. rasis Itu yang juga dilakukan oleh pentolannya sendiri gitu loh. Aja sampai kayak ngono maksudku. Kan memicu lagi semakin panas rivalitas ini gitu loh Mas. Ya kalau dari pentolannya sendiri sudah enggak rasis, sudah enggak ada ujaran kebencian, enggak ngenyek-ngenyek, ya mungkin nanti suatu saat bisa lah satu tribun. Gitu. Tapi dari mungkin dari pemikiran Mas Isma, pernah nggak sih Mas saking penasarannya itu pengen ngundang podcast bareng sama pentolan yang dari Malang itu? Nah, kalau itu pengen Mas, sebenarnya Pengen. Tapi kemarin saya kan ya contohnya yang salah satu Aremania YouTuber juga Mas Restu itu datang ke Surabaya itu wah itu aja pro kontranya luar biasa. Apalagi nanti kalau saya mengundang Yuli Sumpil atau saya datang ke Yuli Sumpil, waduh. Soalnya gini Mas, jadi setiap orang kan isi kepala kan pemikirannya beda-beda Mas. Ada yang memandang mendukung, ada yang wah kenapa sih ngono collab kok karo Arema gitu. Ada yang seperti itu. Selama saya tujuannya benar, saya tujuannya baik untuk mengedukasi, untuk membuat konten yang bermanfaat buat orang lain yang melihat, ya why not gitu loh Mas. Jadi gimana ya, kadang kita itu harus mengikuti komunitas yang sebenarnya itu keliru. Iya. Kalau kita ambil jalan lain meskipun kita sendiri tapi banyak yang menghujat, kadang kita harus ada di situ, ya resikonya itu Mas. Resikonya pasti entah itu dihujat saudara sendiri. Iya benar. Banyak yang dulu komunitas-komunitas yang mendukung saya, kemudian sekarang banyak yang DM, banyak yang komen. Ya intinya lapo sih koyo ngono lho. Iya. Bonek karo Arema iku wis kayak sok damai ngono lho. Aku enggak mengharapkan perdamaian Mas. Iya. Aku itu sopo ngono lho. Iya, Cuma siap. bonek biasa loh Mas ya. Cuma kebetulan saya memiliki channel yang pengikutnya lumayan, ya saya buat sebuah edukasi yang saya pikir sedikit banyak akan merubah pola pikir bagaimana sih rivalitas yang cerdas itu. Iya, siap. Jangan sampai ono korban ya entah luka-luka, entah harta benda maupun nyawa. Itu sih tujuan saya itu. Keren banget Mas. Merinding. Oke. Emang untuk memulai sesuatu yang baru itu tidak semudah yang Tidak semudah membalikkan telapak tangan Mas. Pasti ada lah. Saya enggak menampik kemungkinan itu. Pasti ada yang menyerang saya. Entah itu via komentar di YouTube atau di Instagram atau dimanapun. Tapi saya selalu mendewasakan mereka ngono lho. Dengan cara pola berpikir ya gak popo, awakmu gak setuju ya gak popo ngono lho. Iku hakmu ngono lho. Dan ini hak saya gitu loh. Saya juga bisa memiliki pendapat yang berbeda. Tujuan saya baik kok. Jangan sampai ono korban lah. Ono korban pasti ono tersangka. Dua hal ini yang sangat merugikan. Yang pertama, kalau ada korban meninggal Mas, yo sakno wong tuane. Lek misalkan dia masih bujang, sakno anak bojone misalkan dia sudah berkeluarga. Untuk pelaku yang ditangkap, wah kok sing ngingoni keluargane sapa? Terus siapa yang mau peduli kalau dia ditahanan? Ya kan yang rugi kan mereka sendiri gitu loh Mas. Saya cuma menghimbau pengennya itu kok ngono. Gitu loh. rivalitas. Ada maksud lain ya. Iya Mas. Jadi kadang kan orang wah iki kayak konten ngono. Kayak konten YouTube ngono. Ya memang konten YouTube itu ada adsense-nya Mas. Iya. Ya kan nggak menampik kemungkinan. Cuman ya kadang nilainya itu justru impact-nya itu yang lebih besar nilai daripada sekedar uang gitu loh. Informasi Iya. dan
isi dari konten yang bermanfaat untuk orang lain itu yang lebih besar sebenarnya. Gitu loh Mas. Kalau AdSense sih kalau orang yang sudah punya YouTube pasti tahu berapa sih pendapatannya. Kalau saya secara apa ya, cara gampangnya itu orang yang mengklik video kamu itu satu view itu 1 sampai 2 rupiah gitu, segitu Mas. Gitu loh. Kayak sampean ngundang saya ke sini kan, sampean kan bilang, Mas ini nggak ada anunya loh Mas. Siap. Nggak ada materi, maksudnya nggak ada uangnya, Was. Kalau saya tujuannya baik, diundang, ya saya datang Mas. Selama itu tujuannya baik. Siap Mas. Emang jujur channel ini dari platform Station ini kan jagornya itu broadcast and share for goodness. Jadi sebisa mungkin bermanfaat. Iya, kan? Bermanfaat, kita menyebarkan kebaikan. Betul Mas. Contoh kemarin ketika ada Bung Rojil sebelumnya ada Bung Rojil dari juga, komunitas fotografi ya. Itu sangat mengapresiasi. Jadi malah request Mas iso setiap ada 1 minggu sekali itu ada khusus buat kita mengulik ini. Betul. Ya, Persebaya, ikon dari kota Surabaya ini. Benar. Entah itu dari sejarahnya ataupun supporternya ataupun kita mengedukasi, kita memberikan masukan atau memberikan sudut pandang lain dari rivalitas sehat itu sendiri sih Mas. Itu. Lanjut Mas. Iya. Kan kalau menurut Mas Isma ini, kondisi rivalitas yang terjadi antara Bonek dan Arema saat ini itu bagaimana? Kalau saat ini sih nggak serem yang dulu-dulu sih Mas. Kalau saat ini lebih banyak ke medsos yang bermain. Jadi banyak ya saling caci maki di medsos, entah itu Facebook, Instagram atau YouTube, banyak caci maki di medsos. Kalau untuk ya namanya kan juga liga kan masih belum berjalan toh Mas, ada pandemi. Jadi kita nggak bisa menilai wis ada mayem. Nggak, tapi di medsos kan juga masih ramai gitu rivalitasnya. Ya bagaimana kedewasaan masing-masing lah Mas. Pemikirannya masing-masing kan banyak toh ya namanya akun-akun yang masih memposting koyo ngilokno rival sing Arema yang ngilokno bonek. Rivalitasnya masih ada, itu masih berjalan gitu loh Mas. Siap itu tadi Mas, itu tadi kan istilahnya kondisi rivalitas. Kalau faktor-faktor ini Mas, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi rivalitas sendiri itu menurut Mas Isma dari apa aja dong? Mempengaruhi dalam artian baik gimana? Dan buruk. Ya, lebih kalau sehat sama yang buruk. Ya, kalau yang baik ya, kalau faktor yang sangat berpengaruh ya tentu dari pentolan-pentolannya Mas. Pentolan. Ya, kalau pentolan-pentolannya kayak Cak Andi Peci kemarin. Ya. Membuat postingan bagaimana sih kita bisa menikmati sebuah sepak bola itu dengan rivalitas yang sewajarnya, selayaknya manusia, tanpa ujaran kebencian, tanpa rasisme, dan tanpa adanya jatuh korban. Karena kita kan sesama manusia, ciptaannya sama gitu loh. Lah, faktor-faktor seperti ini Mas yang akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran dari bonek, entah itu bonek baru, entah itu bonek yang lama. Kan ini sangat berpengaruh. Cak Andi Peci, Cak Andi Peci iso mikir kayak ngono, ya kan? Mosok aku gak iso, ibaratnya kan gitu. Siap. Itu faktor baiknya. Kemudian faktor buruknya, ya tentu masih ada ya pentolan yang masih ujaran kebencian, masih ngilok-ngilokno, masih rasis, yo ono ngono Mas. Jadi kalau semuanya bisa dewasa, bisa saling mengingatkan, menghimbau untuk bagaimana sih rivalitas yang cerdas, yang sehat, itu insya Allah persepak bolaan di Indonesia ini akan lebih maju tanpa adanya gesekan-gesekan fisik itu tadi Mas, gitu loh Mas. Siap. Jadi itu faktor-faktor yang sangat mempengaruhi ya Mas? Iya. Kalau dari Surabaya sendiri, Mas Isma dari sudut pandang netral, ini netral ya Mas, tanpa bawa Mas Isma ini bawa bendera bonek, itu udah
dari pentolannya udah mulai kayak mengedukasi biar rivalitas sehat dan dapat dinikmati bersama. Itu dari Surabaya Mas ya. Kalau dari Malang tadi ya kita ngobrolkan fakta yang ada seperti apa. Kalau dari Malang kan ya kita nggak tahu Mas, karena kan mereka kan punya domain mereka sendiri. Cuman kalau saya pantau di akun-akun media sosialnya ya masih ngata-ngatain lah, gitu. Masih ngata-ngatain. Itu dilakukan pentolannya atau kayak kayak Instagram anonim gitu? Ya contohnya kemarin ada podcastnya Fandi. Ya Fandi itu kan bikin podcast. Ya masih seperti itu sih. Cuman dia lebih lebih mau mengutarakan kalau bonek sekarang lebih di atas mereka gitu loh. Gitu. Oke, siap. Cuma yang Mas Yuli Sumpilnya kan jarang muncul kan di media sosial gitu. Jadi nggak tahu untuk sikap dia tentang rivalitas sekarang bagaimana dengan yang dulu. Kalau yang dulu kan sudah jelas kayak gitu loh Mas. Semuanya juga tahu. Tapi kalau dia sekarang berubah ya kita nggak ada yang tahu gitu loh. Kalau berkaca dari masa lalu Mas, apa sih yang menyebabkan hal-hal yang tidak diduga atau istilahnya rivalitas kebajut itu terjadi? Ya rivalitas kebajut itu maksudnya sampai ada korban itu kan? Ada korban. Ya dimulai dari hal-hal kecil sebenarnya Mas. Tidak mau melupakan masa lalu yang kelam. Contohnya masih ada korban jiwa. Lu biyen iku bonek nang kene, ana korban ngene. Arema kudu ngono. Ya, contohnya dari situ, dari awal situ. Kemudian dari mana lagi? Mulai dari kostum lah. Kalau masih ada yang berbau rasisme, kayak logo dicoret. Ya kalau kita melintas ke manapun kan orang tahu, wah ini kan di sini masih bukan basicnya klub ini. Nah, kemudian dari janjian rasis yang menyebabkan itu tadi Mas. Kemudian masih ada akun-akun yang saling caci maki, entah itu dari Arema, entah itu dari bonek, yang menyebabkan ya kalau ketemu ya terjadi akhirnya, itu tadi sampai kebajut sampai meninggal itu loh Mas. Kalau yang terakhir ini yang paling parah istilahnya gesekan yang paling parah terjadi di akhir-akhir ini antara bonek dan Arema itu di mana? Yang di Blitar kemarin. Di Blitar kemarin. Ya, yang katanya tempat netral tapi Blitar. Wah, itu sama juga open fight gitu Mas. Iya kan? Blitar juga basicnya bonek, juga ada Aremanya, ya kan? Akhirnya akun-akun semuanya saling Jatim is green, Jatim is blue. Nah, akhirnya fight. Ya itu tadi. Akhirnya siapa yang rugi? Pedagang-pedagang sekitar, yang rusak, yang terbakar. Tapi kemarin itu bagusnya itu bonek akhirnya mengumpulkan donasi untuk tanggung jawab. Iya, untuk ke Blitar dan memberikan ganti rugi lah ibaratnya kepada para pedagang. Iki lho sepurane kemarin sampai nggak rusak. Ada niatan baik dari bonek karena kejadian itu gitu. Ya, istilahnya tidak memungkiri kalau itu bagian dari saudara-saudara bonek sendiri. Iya. Yang salut dari saya di bonek itu nggak ada oknum, semua saudara. Betul Mas. Satu yang melakukan kesalahan ya mau nggak mau semua harus tanggung jawab dengan. Betul Mas. Itu yang keren sampai. Yo bonek api alek bonek, yo tetep bonek. Ngono Mas. Jadi nggak ada namanya kalau Cak Amin Gimbal tidak ada bonek di atas bonek. Nah, gitu loh Mas. Jadi bonek itu seperti itu. Seru ya. Seru ini Mas. Oke. Itu tadi sempat faktor-faktor sama istilahnya rivalitas yang gesekan atau sampai besar akhir-akhir ini ya Mas ya. Lanjut ke pengalaman Mas. Selain pengalaman jaga di waktu di tugas di Gresik, apakah ada lagi Mas ketika menemui rivalitas kebelabasan atau mungkin yang waktu di Blitar itu Mas Isma datang langsung
Nah, yang di Blitar itu saya sempat mau ke sana, Iya. tapi kemudian saya ada telepon dari kantor, ya mau nggak mau saya harus kembali mas. Oke. Jadi banyak yang saya pingin away gitu mas. Terkadang jadwal Ya. dinas saya harus masuk, ya saya harus masuk. Saya lebih mementingkan kedinasan saya. Kalau away misalkan saya pernah ke Bandung, saya pernah ke Bali, ke Sleman, Jogja, kemudian ke Semarang, Magetan, Lamongan. Selama ini yang saya lalui, Iya. itu bonek selalu disambut dengan baik mas. Itu termasuk Lamongan yang dulunya Yo, rivalitasnya juga kebacut dengan bonek Kebacut. sampai mungkin banyak korban Banyak jiwa yang korban disebut juga. waktu bonek away ke Bojonegoro. melintasi jalur Lamongan sana kan. Tapi akhirnya sekarang bisa Bisa saudaraan. damai, bisa damai. Itulah, Bisa damai. itulah hebatnya. Kenapa kok bisa damai? Ya banyak faktor juga yang mempengaruhi mas. Salah satunya ya faktor-faktor tadi itu sudah hilang. Contohnya kayak pentolan-pentolannya sudah nggak ngilok-ngilok no bonek. Nah itu kan. Kemudian bisa satu tribun dan bisa nyanyi Iya. bersama. Wah itu Keren. keren. Betul, mas. Kalau away ke Malang sendiri pengen nggak? Yo selama ini ya rekreasinya ya ke Malang. Ke Malang. Cuma kalau away untuk nonton pertandingan sepak bola, saya nggak mau ambil resiko. Oh, Mas. nggak mau ambil resiko. Karena kan masih dilarang. Kecuali kalau suatu saat isok sak tribun, ya budal ngono loh. Oke. Kalau aman. Kalau aman. Kalau sudah diperbolehkan. Nggak, maksudnya Karena gini mas, ya nggak usah sok-sokan lah mas. Ngono. Kita itu hidup ibaratnya masih ada langit di atas langit. Ngono. Jangan kamu kemudian wah aku kendel, aku wani, tapi nanti di sana konyol kan kalau nggak tahu medan. Ya lebih baik kita rivalitas yang sewajarnya, ojo sampai woi aku wani budal rono. Kayak contohnya yang kemarin yang almarhum siapa itu yang dari The Jack itu, Iya. Miko siapa sih namanya saya lupa. kalau Ya itu Miko kan yang dengan iya. ya akhirnya kan sampai kayak gitu kan, videonya ngeri sekali kan, sampai meninggalnya dikeroyok kayak gitu. Ya jangan sampai konyol lah mas. Kalau pingin away ke Malang suatu saat, iya pasti kepingin mas. Iya, gitu loh. semua. Cuman sekarang kan nggak mungkin. Iya. Dan jangan gitu loh. Gitu. Nanti malah istilahnya cari Cari masalah mas. Cari masalah dan cari apa ya? iya. Rola mas. Siap. Mm-mm. Ini mas lagi mas. Alasan supporter yang bersih tegang itu harus melakukan rivalitas sehat mas. Alasannya itu seperti apa? Kalau dari Mas Isma sendiri. Alasan bersetek maksudnya Alasan setiap supporter yang memiliki konflik atau memiliki rivalitas yang tinggi itu harus kayak berbenah gitu, lebih mengarah ke rivalitas sehat. ya itu tadi mas, kembali lagi karena kita nggak pingin ono korban-korban maneh mas, entah itu harta benda, luka maupun sampai meninggal. Yo rivalitas gak popo karena itu adalah menambah keseruan gitu. Iya. Saat kita mau tanding, wah engkau musuh Iki Arema pasti pasti tiket itu rebutan ya. Euforia dan apa ya, kenikmatan itu yang akhirnya timbul untuk bonek. Tapi kalau untuk sampai ya itu tadi ada gesekan, ya jangan gitu loh mas. Oke. Ini deh mas. Rivalitas lagi, kembali ke rivalitas lagi ya mas ya. Pernah nggak sih mas Isma ini menemui sendiri, entah itu melihat dari mana, tapi lihat sendiri kalau misalnya ada kayak baik dari bonek atau dari Arema itu kayak istilahnya dia bikin kayak yang dikatakan Mas Isma tadi, postingan yang memprovokasi. Ya kalau di medsos ya banyak mas, banyak dong. Dan jadi nggak hanya akun-akun Arema, akun-akun bonek juga ada yang saling menghujat, terus bikin meme-meme yang
membuat ya semacam provokasi itu ada gitu loh. Sampai sekarang ada. Ibaratnya apa ya? Sekarang kan nggak ada liga, jadi ramenya di medsos. Karena belum diperbolehkan ada penonton kan. Jadi di medsos rivalitas itu tetap rame gitu Mas. Kalau misalnya dibilang Mas Isma tadi rivalitasnya di medsos ya Mas, ramenya di medsos. Tapi sering juga saya temui itu kayak ada kayak janjian di mana gitu. Ya kadang kayak gitu sampai itu kan panas Mas. Iya. Jadi kan orang kadang terbawa suasana. Ilo-iloan, akhirnya yes, ayo open fight ketemuan nanti. Iya. Kan ada yang kayak gitu. Ya akhirnya ya kan nggak tahu sendiri kan mereka yang janjian, entah mereka ngopi bareng atau gelut, ya nggak tahu. Yang jelas aja sampai lah rek misalnya sampai kepuk-kepukan ngono, golek keterusan sampai meninggal, akhirnya kasus juga kan. Ya kalau mau main medsos ya kudu kuat-kuatan mental. Mental kuat enggak? Itu karena netizen Indonesia kan wah ngeri Mas ngono loh. Kalau menuruti mereka kita nggak tahu siapa mereka, tapi komennya pedes ngono kan langsung. Ya masa ya kalau kita berpikir secara dewasa ya biarkanlah, mereka kan punya hak untuk berkomentar, mereka punya hak menuangkan pikiran mereka ngono. Mungkin pas mari gelut karo bojone akhirnya komen kayak ngono. Kan kita nggak tahu melampiaskannya di situ. Ya sudahlah, biarkan gitu loh. Oke. Ojo sampai engko ketemuan ayo gelut ngono. Wah sosokan kan. Ya lek ketemuan ngejak ngopi, ngejak ngobrol bareng, diskusi monggo. Ngono loh Mas. Oke, kalau menurut Mas Isma nih Mas, kan sering banget ya kayak di ini sekitaran rivalitas ya Mas. Entah itu rivalitas sehat atau termasuk rivalitas nggak sehat. Kayak dari Malang ngerantau ke sini, dia pakai baju Arema misal, akhirnya kena sweeping. Yang dimana nanti kalau nggak bajunya dilepas diganti, nemen-nemen ya gitulah Mas. Atau sebaliknya juga sering juga kayak misalnya dari sana ada kayak mahasiswa bonek yang kuliah di sana di Malang terus bawa atribut, ternyata jadi bahan bulian atau sebaliknya kayak lebih nemen lagi mungkin. Jadi kalau di bonek dan Arema memang kan sudah ada anjuran Mas, ojo sampai kayak atribut neng kotane rival, kan sama juga kita cari masalah di sana gitu loh. Kalau mau ke sana mau rekreasi atau yang Arema mau kerja di Surabaya, yo ojo nggak atribut gitu loh. Kalau misalkan ketemu yang benar-benar fanatis, ya itu tadi Mas, isok diajar, isok dikongkon nyoplok kelambine. Ya memang sering terjadi seperti itu. Kadang stiker aja disuwek. kan ya sudah ada konsekuensinya di situ. Malah dulu pernah viral yang ada yang kawasan Arema di Taman Bungkul. Oh ya, yang ternyata anggota juga. Ya, itu rumami Mas, bonek wis padha ngumpul ning ngono loh. Ada podadang juga di situ yang akhirnya ya sampai arek iki meninggal. Kalau meninggal, wah dawa urusannya Mas. Ya akhirnya podadang di situ mencoba menghimbau teman-temannya bonek-bonek ojo sampai ojo ngono. Akhirnya dia diamankan di mobil polisi, diamankan. Jadi nggak sampai koyo sing bapak belur ngono, cuma diamankan di pos. Akhirnya bisa diamankan ke kantor polsek terdekat itu. Oke, itu tadi contoh istilahnya pengaruh dari pentolan supporter ya Mas. Ya, siapa yang mau mendengarkan bonek kalau enggak pentolan-pentolan yang berpengaruh gitu loh Mas. Itu kalau saya ya cuma bonek biasa juga. Siap. Saya nggak ada apa-apanya, cuman karena saya memiliki subscriber yang lumayan di YouTube, jadi saya manfaatkan ini untuk
memberikan sedikit Edukasi. edukasi lah gitu. Siap. Ojo sampai ono korban, ojo sampai ono sing ditahan gara-gara rivalitas. Ngono. Oke. Ini lagi Mas yang menarik dari rivalitas. Rivalitas di plat nomor. Tapi sebelum dijawab mungkin udah mau ketawa ini kelihatannya. Rivalitas plat nomor ini Mas. Tapi sebelum itu kita break dulu sebentar, kita dengarkan Pandiwara ini kayak ada lagu Emosi Jiwaku. Oh ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, stay tune bersama kami. We are here to accompany you, provide benefits, and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share for good. E-Station, broadcast, share for goodness. Oke, kembali lagi dengan saya Stra Mardianto Pratama dan Mas Isma. Ya, Lanjut, ya Mas, siap. Rivalitas plat motor. Menurut Mas Isma sendiri bagaimana, Mas? Jadi terkadang supporter kan dulu ya Mas, saya ngomong dulu dulu ya masih banyak lah kalau ada pertandingan akhirnya yang di sweeping plat
neng Malang plat L ngono. Aja sampai melintas neng Malang, aja sampai budal sih ono pertandingan. Begitupun yang di Malang plat N ojo melintas sih ono pertandingan. Kan nggak ada hubungannya sebenarnya dengan supporter gitu loh. Belum tentu yang ada di dalam kendaraan itu supporter. Bisa juga orang Surabaya yang punya mobil plat N, bisa juga warga Malang yang punya mobil plat L. Ya, kadang ada beberapa oknum supporter yang keliru gitu loh Mas. Akhirnya mensweepingnya kendaraan. Dan itu sekarang supporter ya contohnya kayak bonek dewe. Sekarang kalau di dalam kota Surabaya loh Mas, saya ngomongnya ya, bukan di luar Surabaya. Iku wis nggak ono Mas. Nggak ono. Sweeping kendaraan plat ngono iku. Wis gak ono. Mas yo Persebaya main. Sekarang nggak ada. Valid ya iku Mas info Mas. Ya valid toh. Ya kan saya kan ya njogo ya bonek ya ro lah. Jadi sampai yang kapan hari bagi-bagi bunga untuk plat, wah itu keren. Itu saya diajak Tribun Kidul sama Cak Tesi, Cak Buye, kemudian Cak Sinyo, itu membagikan bunga mawar kepada plat N. Justru kita membalasnya dengan membagikan bunga. Itu simbol yang sangat romantis sebenarnya. Iya. Rivalitas yang romantis lah. Iya. Oke, itu loh. siap. Ya seharusnya seperti itu. Wis ojo sweeping plat lah kalau bungane. Kalau bisa ya bikin seperti itu, bikin simbol seperti itu. Ojo sampai salah sasaran. Oke, kalau dari Surabaya sendiri udah mulai istilahnya nggak mulai kayak rivalitas nggak konyol gitu Mas. Karena kalau zaman biyen ya ono Mas. Zaman biyen sweeping plat N nang Suramadu, nang perbatasan Gresik ya ono ya biyen. Ya biyen mungkin kurang memahami plat N ini sebenarnya nggak dari Malang aja. Iya benar. Tapi sekarang kan supporter bonek sudah dewasa, wis gak ono sweeping plat kendaraan. Oke. Aku nggak wani sih Mas gawa merono soalnya. Resiko ya. Mari ngono. Aku nakokno nang Surabaya. Iya. Ngerti valid soalnya. Lek gawa merono kok tambang ya arek bonek ya wis ya anu lho Mas, lebih dewasa sekarang, bisa membedakan mana arek Malang sing nang kene kerja. Iya. Mana iku plat nomor. Ya iso bedakno. Pokok aja nang kene sok-sokan foto-foto nggawe apa? Atribut. Itu aja sih. Oke, Mas. Karena emang udah masuk sesi terakhir ini Mas. Iya. Pesan-pesan Mas Isma. Ini saya minta Mas Isma ini posisi netral ya Mas, gak ijo. Oh iya. Pesan-pesan Mas Isma buat seluruh supporter di Indonesia ini Mas. Jadi buat supporter seluruh Indonesia, marilah kita bersama menyikapi rivalitas itu secara sehat, secara cerdas. Dalam artian jangan sampai ada gesekan, menimbulkan korban yang bisa merugikan kedua belah pihak itu sendiri. Untuk semua supporter, entah itu bonek, entah itu Arema, The Jack Viking, ojo sampai tukaran, misalnya pada supporter bonek pada boneke ucat-ucatan, Arema pada Aremae tukaran. Yo bangunlah seduluran yang solid, yang kuat, gitu loh. Buktikan kalau kalian tuh kompak, gitu loh. Ojo sampai pada boneke tukaran. Bangunlah seduluran, entah itu kalian dari jauh, dari dekat, ya saling silaturahmi lah. Intinya saling mengingatkan. Ojo malah menjerumuskan, ngono loh Mas. Jadi mari bangun persepak bolaan Indonesia ini secara baik agar persepak bolaan maju dari sisi supporternya terutama Mas. Jadi ciptakan kreativitas Mas. Jen baru,
koreo baru. Nanti kalau sudah diperbolehkan ya, jangan sampai ada nyanyian rasis lagi. Itu sih Dibunuh saja itu oh lek dibunuh saja sekarang sudah Ya. hampir nggak ada mas. siap. Mm-mm. Oke mas, itu tadi untuk supporter seluruh Indonesia mas yang mengalami rivalitas. Ini untuk pentolan-pentolan supporter, pesan sampean. Inilah orang-orang yang berpengaruh dalam suatu golongan supporter Yeah. bola. Jadi ya pesan saya ya, saya ngapunten loh, saya cuma bonek biasa, cuma saya mau berbagi pemikiran lah mas. Yeah. Jadi buat teman-teman pentolan-pentolan supporter yang berpengaruh ya, ya marilah kita memberikan edukasi juga kepada adik-adik agar mereka itu tahu bagaimana menyikapi sebuah rivalitas mas. Contohnya membuat postingan yang positif, postingan yang tanpa ujaran kebencian, tanpa rasisme. Dimulai dari pentolan-pentolan ini, maka yang bawah-bawahnya mereka pasti akan berpikir gitu loh, dan mengubah pola pikir mereka. Karena iki loh, panutanku iso kayak gini ngono loh. Masa aku cek tetep ae kayak ngene ngono loh. Kapan majune ngono loh. Kalau kita flashback terus ke belakang nggak akan selesai. Akarnya itu dari belakang masih menjalar terbawa. Jadi harus berpikiran maju sekarang mas. Ojo sampai ngapunten ya ono korban maneh ngono lho mas. Ojo sampai ono sing ditahan maneh gara-gara rivalitas iki. Iku sih mas. Keren banget. Ya Allah, merinding aku. Soalnya emang tanpa dipungkiri pentolan itu sangat berpengaruh. Berpengaruh sekali mas. Okay. Contoh kayak tadi Wodadang. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman itu aja mungkin ya. Yeah. Dapat kita sharing dari Siap. Mas Isma ini, Okay. dapat kita pun dari Mas Isma ini. Mungkin orang lain mungkin anggapnya biasa kalau misalnya nggak tahu dunia persupporteran di Indonesia. Tapi untuk teman-teman supporter, terutama yang ada yang supporter bonek, Arema, Viking, The Jack, atau yang ininya ada konflik, sebaiknya kita mulai mendewasakan diri lah. Mengubah pola pikir mas. Mengubah pola pikir. Oke, itu aja, sekian dari saya, Suryanto Pratama. Saya Isma dari Special ID 35. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.